Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Tanpa adanya interaksi sosial, maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Akomodasi merupakan suatu proses penerimaan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu pertentangan atau konflik. Contoh yang diambil dalam kasus ini adalah akomodasi yang sedang terjadi di kawasan Universitas Telkom, yaitu akan diadakannya penggusuran pedagang kaki lima di kawasan Universitas Telkom oleh Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu Satpol PP. Oleh karena itu, kami melakukan observasi, yaitu melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Supriyadi. Beliau bekerja sebagai penjual susu KPPS di kawasan Telkom. Bapak udah berapa lama sih dagang di sini? Jalan 2 tahun. Oh, 2 tahun. Sama juga ya. 2 tahun sama kayak kampus. Sama kampus baru. Berarti profit Bapak lumayan ya dagang di sini itu. Lumayan kalau ada masyarakat. Bapak ini ada macam dari sini ya. Bapak kenapa sih milih di Bapak kenapa sih dagang itu di sini misalkan tempat yang aman atau apa? Saya Orang motor, makanya agak tuh megang HP sebenarnya. Juara terakhir dari ada saudara, dia di sepeda motor, ada tadi kan keren tuh. Tidak ada maksud untuk berjualan sih sebetulnya, cuma karena mungkin perjalanan harus. Kebetulan saudara kan di sini semua. Sangat ya kalau punya modal ya, pertama modal. Enak. Senang lah, tidak mencinta hal-hal yang berkelakar. Tapi kan kembali lagi ke modal. kan kalau rokok tuh jauh kan sana kampusnya di sini. Kalau itu juga sih kalau misalnya jauh kan masih lewat ya. Masih udah tahu dong kan yang istilah makanya apa itu ada surat. Udah ada itu pedagang udah ada semua. Udah dikasih makan. Cuma kan karena kan siapa sih manusia yang melanggar aturan dan perundang-undangan. Iya. Tapi kan kebutuhan itu masalah seperti itu tidak bisa diajak bicara gitu. Dimanapun tempat yang ada. Kebetulan kalau ada itu kan tidak mengganggu ya. Karena kan kalau udah berjualan bisa banggu dan berjualan. Kamu kalau mau lebih dulu. Dari kampus atau dari para pedagang di sini sendiri itu ada alangkah lah sih menangani masalah ini kesalahan. Jadi kami kan ada pengurus. Mereka sih kalau mereka bilang tidak berjualan ya. Berarti ada pedagang ini udah ada yang ngurus mengenai masalah itu. Dari kampus itu ada inisiatif ya untuk kawasan lokasi atau apa gitu. Saya belum dengar Itu ada tapi yang misalnya ini nggak mengajukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh keluarga pemerintah. Bapak mungkin itu ya buat cerita saya. Masih banyak ya Pak ya. Maaf mengganggu aktivitasnya. Contoh yang kedua, kami melakukan wawancara kepada Bapak Afwan. Beliau merupakan seorang penjual gado-gado yang baru membuka usahanya sekitar 2 bulan.
harapan dari pedagang sendiri itu kan ada relokasi dari kampus ke kampus. Jadi pedagang ini masih ada harapan dari pedagang saya kurang tahu pasti ya. Jadi kalau itu atau nggak sih dari misalkan dari para pedagang sendiri atau dari kampus itu ada nggak sih upaya untuk memenangi masalah ini gitu? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Jadi nggak tahu ada pedagang nggak sih? Kampus dari pemerintah atau kampus juga ada sebenarnya gitu ya. Ada teman-teman nggak kampus terapkan atau jadi dan kecuali kalau cara main kaki tadi yang saya mau tidak sudah banget ya, makasih banyak ya. Pada contoh yang ketiga, kami melakukan wawancara terhadap Rio dan Yuya. Mereka telah bersahabat selama 2 tahun, namun tak pelak mereka pun pernah mengalami perselisihan. Cara yang digunakan dalam mereka menyelesaikan masalah adalah mereka saling toleransi satu dengan yang lainnya, karena mereka mengerti karakter dan sifat masing-masing. Mereka berdua ternyata berasal dari daerah yang berbeda, otomatis watak mereka pun berbeda, budayanya pun mereka berbeda. Asimilasi merupakan pembaruan dari kebudayaan masing-masing individu, sehingga muncul kebudayaan baru. Hal ini dilatar belakangi oleh pembaruan kebudayaan dan dampak yang ditimbulkan oleh adanya kebudayaan baru. Untuk contoh kasusnya, kami mewawancari saudari Sairunisa yang orang tuanya berasal dari suku atau budaya yang berbeda. Ayahnya berasal dari Solo, Jawa Tengah, sedangkan ibunya berasal dari Bandung. Dan juga saya tinggal di Bandung. Kalau kedua orang tua saya, ayah saya dari Solo dan ibu saya orang Bandung, lahirnya di Bandung. Solo, ibu Bandung. Nah, itu kan ibu Sunda ya, ayah Jawa. Sedangkan sehari-hari itu ngomong ke Caca ataupun antar keluarga itu bahasa Jawa atau bahasa Sunda ya? Kalau untuk sehari-hari di rumah, karena mungkin saya juga orang Bandung dan tinggal di Bandung, kedua orang tua saya seringnya menggunakan bahasa Indonesia yang campur Sunda. Kalau untuk bahasa Jawa, ayah saya tidak pernah menggunakan bahasa Jawa untuk ke anak-anaknya maupun ke istrinya, jarang, bahkan tidak pernah menggunakan bahasa Jawa. Indonesia full atau Indonesia Jawa seperti itu yang Indonesia Sunda tadi? Mungkin kan kalau karena ayah saya aslinya orang Jawa, jadi kalau ngomong bahasa full murni Sunda kan juga mungkin tidak ngerti. Jadi seringnya itu menggunakan bahasa Indonesia, namun ada sedikit bahasa Sunda yang digunakan seperti itu. Ayah Jawa, ibu Sunda, dan tinggal di Bandung. Ayah kan Jawa ya, sedangkan kita tinggal di Sunda, atau ibu juga Sunda ya. Ibu kan pasti bisa masakan Sunda. Nah itu sendiri ayah bisa menerima nggak ya? Itu apa? Ayah kan Jawa kan terkenal dengan hal manisnya, sedangkan Sunda pedas. Itu seperti apa ya untuk urusan makanan di rumah? Mungkin karena ayah saya juga sudah tinggal cukup lama di Bandung, jadi untuk masakan sendiri ya masih bisa menerima gitu. Namun kadang ayah saya juga misalkan masak masakan Jawa, contohnya misalkan seperti rawon. Jadi kita juga masih kadang masak masakan Jawa juga sering gitu. Tapi untuk seringnya sih Sunda, cuma pernah gitu ayah saya juga kan membuat kayak makanan-makanan dari Jawa juga pernah. Pernah nggak sih ibu gitu nge-mix makanan yang Sunda banget campur Jawa atau yang Jawa banget campur Sunda, misalkan itu oncom rawon gitu? Itu seperti itu pernah nggak? Kalau misalkan untuk remix antara dua makanan dari kedua kebudayaan itu belum pernah sih. Paling kalau misalkan masakan Sunda ya Sunda, kalau Jawa ya Jawa. Kalau untuk nge-mix makanan belum sih. Seperti itu. Terus untuk kegiatan sehari-hari di rumah itu budaya seperti apa yang sih yang sering dipraktikkan oleh orang tua ataupun Caca itu di rumah sehari-harinya? Mungkin karena kita tinggalnya di kota juga, jadi kalau untuk kebudayaan sih Sundanya juga jarang, ya Jawa juga jarang, paling ya seperti biasa aja. Namun kalau ada kayak acara pernikahan seperti itu, karena kita tinggal di Bandung, ya adat yang diangkat juga yang budaya Sunda. Namun terkadang misalkan kita juga pergi
dia masih berenang. Seperti itu. Nah, ada. Akulturasi merupakan perpaduan budaya yang kemudian menghasilkan budaya baru tanpa menghasilkan unsur-unsur asli dalam budaya tersebut. Lagi ngapain? Biasanya ngopi kan. Oh iya, boleh kenalan Kak? Oh iya boleh. Nama? Nama saya Ateng. Oh, dari mana Kak? Saya masih Bandung. Oh, suka nongkrong di sini? Ya gini aja pulang dari kampus gitu nongkrong di sini gitu. Jurusan apa? Saya jurusan D3 Informatika. Iya. Asal dari mana? Saya asal dari Bandung. Oh iya, hanya apa? Kalau ayah sih dari Jawa, kalau ibu dari Bandung asli sih, tepatnya di Tasik. Oh, beda gitu? Iya beda, bertemu sama-sama perantau mungkin, ketemu di Bandung. Oh, jadi Bandung itu tempat Perantauan ya. perantauan. Namun di rumah pakai bahasa yang digunakan apa aja? Kalau di rumah sih, waktu saya kecil sih pertama bahasa Indonesia, karena saya kan belum bisa bahasa Sunda. Orang tua juga mengajarkannya bahasa Indonesia. Tapi kalau sekarang sih udah mulai ngerti bahasa Sunda gitu, jadi menggunakannya bahasa Sunda gitu. Oh iya, kan kalau makanan orang-orang Jawa kan yang manis-manis lah ya. Iya. Terus kalau orang Sunda kan biasanya yang pedas-pedas tuh. Nanti kalau di rumah gimana makannya? Kalau di rumah ya varian sih, kadang suka ada yang pedas manisnya gitu. Oh, kayak mantan ya ayah? Iya, mantan atau mantan. Oh, ya kan ya dari budaya ya. Kan budaya orang Jawa sama orang Sunda kan beda ya. Iya. Cara orang tua ngedidik sama gimana? Jadi gimana ya? Kalau dari orang tua sih gini nih, misalkan dari ayah, kalau ayah kan dari Jawa itu kan biasanya disiplin, tegas, jadi diterapin gitu ke saya. Tapi ibu sendiri kan dari Bandung, Sunda, penerapannya itu jadi halus gitu, enak aja. Iya. Terus kira-kira nih dari kedua orang tua ada budaya yang menurun nggak? Misalnya dari bapak A gitu dari Jawa, mungkin ibu A dari Sunda, jadi menurun saja tuh. Kalau kata saya sih ke ibu sih, soalnya saya lebih banyak tinggal di Bandung gitu, jadi budaya Sundanya lebih nempel gitu ke saya dibanding dari ayah gitu. Ayah kan dari Jawa gitu, saya ke Jawa paling ya setahun sekali gitu, atau kalau ada acara apa gitu pulang ke Jawa. Jadi ya yang nempel budaya dari ibu sih, budaya Sunda yang lebih nempel ke saya. Jadi ke Jawanya cuma apa? Ya, Mudik doang gitu, iya. silaturahmi. Oh, ya. Kenapa? Sekarang jam 11 kurang. Oh, mas ya. Oh iya. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.